Nah, saya mau share screen dulu. Share screen, share layar saya kelihatan. Kalau kelihatan mungkin boleh thumbs up. Oke, thank you teman-teman. Layarnya kelihatan berarti ya. Oke, kita mulai aja ya. Ada yang bertanya, silahkan. Enggak ya? Oke, salah pencet kali. Oke, mungkin sebelum mulai, ini hari ini kita akan belajar tentang deep learning, terutama mengenai computer vision dan time series. Dua topik ini cukup kompleks, jadi saya harap saya bisa membawakannya dengan baik. Lalu sebelum mulai kita perkenalan dulu ya. Nama saya Agung Sidarta. Teman-teman boleh panggil saya Agung. Saya sebelumnya bekerja di Amazon Web Service sebagai solution architect. Sekarang saya bekerja di MongoDB. Kalau mengenai pendidikan, saya lulus dari Bina Nusantara University, Magister Teknologi Informasi. Jadi itu sekilas tentang saya, background saya. Kemudian ini saya nggak akan ngulang, ini pasti teman-teman udah sering lihat ini. Yang penting buat saya adalah teman-teman kalau mau bertanya, tanya aja, raise hand atau pakai chat. Tolong jangan menginterupsi sesi ya, karena ini kan rame-rame ya. Jadi ya mungkin menggunakan tata cara yang baik ketika mau bertanya lah, menggunakan chat atau raise hand gitu. Dan coba berpartisipasi dengan aktif. Paling itu aja sih dari saya. Oke, refresher sedikit, ini udah ILT keempat ya. Terakhir kalian belajar tentang unsupervised learning. Sekarang kita belajar tentang computer vision dan time series. Objektif yang mau kita pelajari hari ini satu tentang CNN, Convolutional Neural Network. Jadi teman-teman bisa paham konsepnya dulu, kemudian bisa bikin model untuk klasifikasi gambar. Nanti kita akan lakuin coding coding go along gitu ya. Terus terakhir mengenai data time series. Oke, ini ngulang aja yang tadi, nggak usah saya skip aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai vision ya. Oke, ini ada satu gambar, apa namanya, ada perbedaan antara machine learning sama deep learning. Gambar yang atas machine learning, gambar bawah deep learning. Saya penasaran nih, sebelum daripada saya jelasin. Ada yang ngerti nggak cara jelasin gambar ini? Maksudnya apa? Kalau ada boleh resen, ini menarik. Saya mau dengar ada yang, iya oke, Robert. Oke, jadi kalau dari pemahaman saya itu, kalau untuk yang machine learning itu Hmm, dia dari input dia perlu ada feature extraction dulu, atau dengan kata lain perlu ada pemrosesan yang cukup kompleks lah, cukup hmm, ribet. hmm. Kemudian baru masuk ke klasifikasi, baru terakhir output, yaitu Oke, CAR atau not CAR klasifikasi. Sedangkan oke. kalau yang neural network itu atau deep learning lah, deep learning itu Hmm, dia dari input udah langsung ke neural network. Jadi neural networknya itu udah bisa mencakup feature extraction juga dan sekaligus hmm, bisa klasifikasi. Jadi hmm, cuman bisa dibilang satu layer itu aja walaupun terdiri dari beberapa layer-layer lagi, tapi pokoknya di hmm. neural network aja udah cukup gitu, udah mencakup feature extraction. Baru Oh, langsung ke output. oke. Saya challenge sedikit. Kalau kalian nggak pakai neural network, kalau buat gambar deh, misalkan buat image, biasanya apa sih fitur yang kalian ekstrak dari image? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian lakukan secara manual. Oke, satu H boleh. Ada yang lain? Oke. Ya, oke. Um, Jawaban-jawabannya benar ya. H, pixelnya, kemudian mungkin ada yang, dulu ada teknik namanya histogram of apa ya, saya lupa, color ya, color dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi
apa namanya, terus color kalau antara satu pixel sama pixel lain ada perubahan drastis, itu juga bisa jadi fitur gitu ya. Ya jadi benar, dan biasanya kalau kita melakukan machine learning sendiri, kita udah pakai library fitur extraction untuk machine learning, kita pakai library yang udah ada. Saya mau nanya dulu, kalau yang bagi yang mungkin pernah coding fitur extraction sendiri, ada yang tahu contoh library Python buat extract feature atau buat ngolah image deh, buat ngolah image? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang tahu, berarti mungkin saya ini aja, saya juga lagi share screen ya. Biasa ada library namanya OpenCV gitu ya. Ya itu Indra ya, OpenCV, Pillow, betul betul. Jadi mau ngambil edge dari dari gambar ya, tinggal cari nih apa library-nya. Mau bikin histogram of color, mau cari frekuensi warna atau apa gitu, itu bisa semua dilakukan dengan OpenCV gitu. Jadi walaupun mungkin kalau untuk ngelatih output kalian benar pakai neural network bisa, tapi banyak hal-hal kalau kalian mau menganalisa melakukan analisa image, mengolah image dengan coding gitu ya, nggak perlu machine learning atau nggak perlu deep learning, itu bisa pakai OpenCV. Dan bahkan di OpenCV sendiri ada algoritma deep learningnya atau machine learning. Jadi kadang mungkin dia udah nyediain library buat mengklasifikasi image, tapi tentunya image-nya kelasnya terbatas gitu ya, karena itu pre-train kayak gitu-gitu loh. Jadi saya nggak tahu diajarin apa enggak di materi materi offline kalian, materi online, misalnya materi online dan di coding. Tapi kalau teman-teman mau mendalami dunia computer vision, worth to check ya library ini gitu. Oke, tapi udah paham ya. Jadi tadi benar penjelasannya Robert. Jadi kalau pakai deep learning, entah nanti kita belajar atau mau itu TensorFlow, PyTorch, Keras, ataupun yang lebih tinggi lagi kayak Keras secara framework, itu benar kita tidak lagi melakukan feature extraction manual. Feature extraction dilakukan otomatis oleh si neural network. Nanti saya akan jelasin kenapa hal seperti itu terjadi. Tapi kurang lebih penjelasannya udah tepat. Oke, terus apa namanya? Kalau teman-teman lihat machine learning di sini dibilang handle less complex problem. Kayak di sisi kiri. Kenapa yang sisi kiri lebih kompleks daripada sisi kanan? Saya mau tahu dulu lah. Dari gambar ini ada yang bisa jelasin nggak intuisinya apa nih? Kenapa sisi kiri dibilang lebih sedikit kurang kompleks, bukan lebih, kurang kompleks, less kompleks daripada sebelah kanan? Ada yang berani menjawab lagi? Karena machine learning itu soal intuisi, teman-teman. Kalau teman-teman pernah belajar machine learning dari saya dulu belajar autodidak dari Dr. Andrew Ng dari Coursera. Jadi semua tentang intuisi. Karena kita nggak mungkin hafal semua rumus lah ya. Kecuali memang mau jadi researcher. Jadi saya pengen tahu nih, kenapa menurut kalian sebelah kiri kurang kompleks atau tidak sekompleks kanan? Oke, apanya yang berlapis-lapis? Robert. Boleh, kamu kalau mau ngomong juga boleh, nggak apa-apa. Oke, izin buka mic deh. Iya. Untuk yang sebelah kanan itu dia berlapis-lapis karena kan itu yang tengahnya itu biru. Terus yang paling dalam biru lah. Yang tengahnya merah, terus yang paling luarnya biru lagi gitu. Oke. Sedangkan kalau yang sebelah kiri kan ya udah paling luarnya itu biru, dalamnya merah gitu doang. Oke, benar. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini algoritma KNN, naive Bayes, tree classify itu bisa mengcluster merah sama merah, biru sama biru. Karena struktur datanya lebih tidak kompleks. Sedangkan yang yang kanan, kalau mau pakai naive Bayes nggak tercluster. Pakai tree classify cuma dapat kayak begini doang
gitu. Jadi nggak bisa membuat biru sama biru jadi kayak satu klaster, satu kelompok, merah satu kelompok gitu. Nah, itu jadi ada yang namanya deep learning gitu ya. Jadi deep learning itu bukan linear model, jadi bisa membuat decision boundary yang fleksibel, bahkan untuk memisahkan data yang overlapping atau data yang sirkular seperti ini gitu. Nah, learning prosesnya itu dia bisa bikin model secara otomatis mengubah bobotnya sampai mendapatkan pola yang paling optimal. Tidak perlu khawatir tentang berapa kompleks bentuk datanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kenapa deep learning itu bisa lebih untuk digunakan menemukan pola data yang lebih kompleks. Oke. Nah ini adalah sedikit kayak unit, bukan unit sih, terminologi lah yang harus dipelajari lah ketika kita belajar deep learning. Ada neuron itu kalau teman-teman lihat gambar yang di kanan ini, neuron itu adalah yang ini, yang bulat-bulat ini. Ini namanya neuron, unit terkecil gitu ya. Terus multi layer perceptron network architecture-nya yaitu ini ya, network architecture-nya. Gambar yang kan ini semua ini yang saya puter-puterin ininya, kursornya. Terus ada forward, back, and propagation. Jadi itu adalah bagaimana cara network bekerja. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi sebagai deep learning engineer atau nanti kalian jadinya deep learning engineer gitu atau AI engineer, nanti salah satu yang kalian harus ketika kalian bikin deep learning adalah memecahkan sebenarnya mau seberapa dalam sih layernya gitu loh. Networknya mau dibikin seperti apa. Karena itu yang akan menentukan akurasi akurasi dari model kalian gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ataupun lewat chat. Nah, ini kita bedah satu-satu. Kita mulai dari neuron. Jadi dalam konteks neural network atau kita sebutnya ANN, Artificial Neural Network, neuron itu adalah unit pemrosesan terkecil. Jadi dia unit paling kecil. Dia adalah fondasi dasar dari model deep learning. Oke ya. Ada yang tahu nggak neuron ini terinspirasi dari apa? Hintnya adalah biologi. Dia terinspirasi dari apa? Saraf manusia, otak manusia. Ya, oke. Yang bilang saraf atau otak, ya mirip-mirip lah, benar. Lebih tepatnya sih, dia terinspirasi dari cara kerja neuron di otak manusia. Jadi dalam matematika, neuron itu berfungsi sebagai sebuah fungsi yang memproses input untuk menghasilkan output. Contoh ada input X1, X2, X3, itu diproses di neuron. Nanti ada bobot ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Jadi tapi benar ini adalah sebuah konsep yang meniru cara kerja neuron di otak manusia. Oke. Oke, bersatu neuron teguh. Ya lucu, judulnya lucu ya. Jadi tapi intinya gini, neuron itu tidak bekerja sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat mereka ada 3 layer, input layer, hidden layer, sama output layer. Input tuh yang kayak kalau data itu mungkin ada beberapa atribut gitu ya. Misalkan mungkin ada mungkin kalau kita kan kalau berbicara neural network itu berbicara data dalam bentuk numerik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau bikin, mungkin saya tanya dulu sebagai intuisi. Tadi saya bilang kalau neural network untuk hal-hal yang non linear. Tapi bisa nggak neural network untuk hal yang linear? Oke, bisa.
Ada yang bisa kasih contoh gimana cara neural network cuma buat hal linear? Fungsi aktivasi ya sama X, sama dengan X. Oke, ya. Jadi untuk buat itu linear sebenarnya simple. Kalau teman-teman tahu linear regression, itu kan misalkan kalian mau menghitung harga rumah ya. Kita kan kalau masih ingat pelajarannya, kalian punya harga apa namanya harga rumah itu mungkin luasnya. Pertama luasnya berapa? Kita nggak sebut lokasi lah. Lokasi itu nanti dulu. Luas, jumlah kamar, mungkin terus juga luas tanahnya berapa, kan luas tanah sama luas bangunan beda ya harganya ya, jumlah lantai dan lain-lain itu semua kan input. Jadi itu semua adalah X1, X2, X3 kalau ada X3. Anggaplah kita sebut cuma dua. X1, X2-nya itu adalah luas tanah sama luas bangunan deh. Paling gampang gitu. Itu kemudian teman-teman masukin aja ke satu hidden layer. Jadi hidden layernya nggak usah banyak-banyak, cuma satu aja. Itu sebenarnya udah jadi linear, udah jadi kayak linear regression. Kalau teman-teman lakukan simulasi gitu ya, lakukan simulasi satu layer doang gitu, itu udah jadi linear regression sebenarnya. Seperti itu. Karena dia cuman bobot kali X plus bobot kali X1 plus bobot kali X2. Ya kan? Terus kalian dapetin residunya, dikurangin dengan label, terus dicari gradiennya kalian ubah weight-nya, weight 1, weight 2-nya, itu udah jadi linear tuh kalau kayak gitu. Seperti itu. Nangkep ya? Semoga apa yang saya jelaskan jelas ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ gimana caranya kita bikin itu supaya bisa melakukan hal-hal yang non linear. Di hidden layer itu ada fungsi aktivasi. Contoh teman-teman nanti ada di slide berikutnya, tapi saya kasih gambaran dulu. Ada fungsi sigmoid, relu atau apa itu yang kalian udah pelajari, itu fungsi yang bikin data jadi nggak linear. Terus ada lagi layer berikutnya, ada drop out, ada macam-macam lah. Nah itu yang bikin machine deep learning itu bisa melakukan hal-hal yang tidak linear gitu. Oke. Nah, jadi intisarinya adalah di machine learning setiap neuron satu layer dia connect ke layer berikutnya menggunakan bobot atau weight gitu ya, W1 ini. Ini kombinasi dari banyak neuron-neuron sederhana, neuron-neuron simple yang sebenarnya membuat dia bisa memecahkan masalah kompleks ataupun mencari pola kompleks dari sebuah data gitu. Nah, ini seperti image recognition atau language translation. Kurang lebih begitu. Oke, nah saya coba next dulu. Nah, ada yang pernah lihat gambar ini? Ya, semua ngangguk, harusnya udah pernah lihat ya. Deep learning itu ada di layer keempat, tapi di atasnya ada neural network. Biar intuisinya nggak salah, kenapa deep learning itu di bawah neural network? Di dalam neural network, subset dari neural network. Saya pengen tahu pendapat teman-teman. Semua deep learning adalah neural network. Oke. Itu benar. Iya, jadi memang sederhananya itu. Jadi contoh yang disebutin sini, deep reinforcement learning, LSTM, CNN, RNN, transformer, itu adalah bagian dari neural network. Kenapa? Karena yang namanya CNN, RNN, transformer, LSTM itu hanya desain arsitekturnya aja. Jadi neural network tadi kayak berapa hidden layer. Oh enggak, sebenarnya nggak nyampe gitu sih. Itu masih bisa dikonfigurasi lagi. Tapi mereka ini adalah bagian dari gimana kita mengkustomisasi neural network sehingga menjadi arsitektur yang berguna untuk tas-tas tertentu. Contoh
language translation, contoh image classification, seperti itu. Oke, jadi apa namanya, deep learning adalah bagian dari ANN, Artificial Neural Network, atau dalam bahasa Indonesia jaringan saraf tiruan, dengan menggunakan banyak layer untuk memproses data yang kompleks. Mencontoh bagaimana cara otak kita bekerja, gitu. Nah, gimana sih cara kita melakukan metode pelatihan dari deep learning? Jadi kalau lihat gambar ini ya, ada dua hal yang mau saya bahas, namanya satu forward propagation sama back propagation. Kalau teman-teman tadi saya udah sempat kasih contoh kan, kalau anggaplah teman-teman cuma satu layer doang gitu ya, terus nggak pakai output, itu kan linear tuh. Jadi forward propagation itu apa sih? X1 W1 plus X2 W2 gitu ya. Terus kalau teman-teman ingat linear regression, jadi paling gampang itu bayangin linear regression. Kalau teman-teman ingat linear regression, habis dapat output kan label kurang output, bener kan? Kalau nggak label apa sih itu, target kurang output, target kurang output training. Kemudian kalian dapat residu, habis itu kalian lakukan cari gradiennya, habis itu di-apply gradiennya ke weight. Terus lakukan lagi apa namanya, X1 kali weight baru plus X2 kali weight 2 kali weight 2 yang baru, dapat lagi, cari lagi residunya dan lain-lain. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya ini layernya lebih banyak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa visualisasikan linear regression di kepala masing-masing gitu ya, sebenarnya itu sama aja dengan forward propagation. Jadi kalian punya X 1, 2, 3, kan punya W1, W11, W12, W13, W21, W22, W23, W31, W32, W33. Kemudian kalian dapat, terus kalian jadiin output. Nah, output ini nanti sama aja, akan dikurangi lagi, akan dicari selisihnya sama targetnya. Kemudian cari gradien weight yang tengah, lalu mundur lagi ke belakang, cari gradien untuk weight yang weight yang paling depan, kayak gitu. Sebenarnya sama aja, tapi lebih kompleks dan udah ada banyak library yang bisa melakukannya dengan mudah. Tapi intuisinya, jadi gini, karena memang neural network itu dimensionnya tinggi ya, highly dimension. Jadi kenapa saya selalu pakai contoh yang paling gampang, bayangin linear regression tapi berkali-kali gitu loh, maju mundurnya gitu. Karena memang sebenarnya secara simple, deep learning itu kalau cuma satu layer dan satu output adalah linear regression gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, saya rasa belum ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Forward pass kali cari residu, back propagation adalah cuman habis dari residu cari gradien, update weight, gitu aja. Oke, ini ada yang lebih jelas lagi secara slide gitu ya. Jadi bagaimana ya ini sebenarnya tadi saya jelasin bagaimana sebuah input kemudian dikasih weight value, dapat output dikurangin sama actual, errornya adalah perbedaannya kan, errornya itu atau residu ya kita sebutnya ya, gitu. Lalu back propagation-nya dia ngelakuin apa? Dari error ini dikirim balik ke masing-masing neuron, dikalkulasilah gradien dari masing-masing bobot atau weight. Kemudian dari sini dikirim lagi balik ke belakang gradien untuk kalau ada layer lain lagi gitu. Seperti itu.
Nah, tapi yang saya mau jelasin adalah backpropagation ini memungkinkan model belajar dari kesalahan sehingga model dapat terus sesuaikan weight-nya agar lebih akurat. Ini dilakukan secara iteratif, jadi sama aja kayak linear regression, ada epoch berapa kali kita mau lakuin training ini, mau pakai batch apa enggak. Kalau bisa semua, kalau datanya kecil mungkin nggak perlu batch, langsung hajar aja. Kalau banyak ya di batch gitu ya. Ya, kemudian habis itu dia forward prop lagi, cari lagi difference-nya, balikin lagi ke belakang gitu. Mau tanya dulu nih biar saya nggak salah juga, sebelum ILT ini teman-teman udah ada materi offline-nya kan ya, belajar mandiri tentang neural network ini? Oke, ada yang ngangguk, harusnya udah ya. Oke. Ya, jadi kalau saya ngulang-ngulang yang udah kalian pelajari, mungkin dimaklumi aja. Tapi makanya kalau ada pertanyaan silahkan bertanya gitu. Karena again saya belajar dari guru virtual saya belajar otodidak ya. Intinya itu di dunia machine learning itu yang penting intuisi sih, bukan kita hafal rumusnya, yang penting kita dapat intuisinya gitu. Oke, makanya nanti saya mau kasih gambar juga tentang intuisi ketika nanti kita belajar CNN, saya mau tunjukin intuisi dari convolutional neural network gitu. Oke, sekarang what makes deep learning so powerful? How it handle complexity atau non-linearity yang tadi saya bilang. Itu adalah karena activation function. Jadi kalau teman-teman lihat model yang cuman kayak gini tanpa cuma X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus X3 kali W3, itu kan linear kan? Mau dibikin banyak layer juga nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa handle situasi ini. Nah, kenapa dia bisa jadi tiba-tiba non-linear? Karena ada yang namanya activation function. Jadi ketika data udah dikalikan dengan weight-nya, setelah itu di sini dilakukan activation function. Contoh sigmoid, tan H ReLU gitu. Ini mengubah data dari yang linear menjadi tidak linear. Saya mau tanya, apa sih output dari function sigmoid? Ada yang tahu nggak? Oke. Saya lupa ingat sebenarnya 01 atau min 11, anggap aja 01. Iya. Jadi min 11 tanha ya. Oke. Thank you Robert, kamu lebih pintar kayak dari saya. Oke, good. Ya, tapi intisarinya adalah sekarang saya bertanya lagi. Yang mana yang biasanya dipakai di mana, di tengah, layer tengah, sama yang dipakai di layer output. Misalkan kita mau melakukan klasifikasi deh. Saya mau tahu intuisinya nih. Misalkan kita mau melakukan klasifikasi, apakah ReLU yang dipakai di layer output apa sigmoid di layer output? Layer terakhir nih, layer ini. ReLU tengah sigmoid, output sigmoid. ReLU awal, oke. Mau tahu dulu biar tahu nggak, teman-teman ngerti nggak kenapa sigmoid yang di ujung, yang di terakhir kalau kita melakukan klasifikasi? Oke, ya, good point, Benedictus benar ya, karena hasilnya adalah angka between 0 dan 1, jadi hasilnya ada probabilitas. Enggak, itu hal lain lagi, vanishing gradient itu ya itu hal lain. Tapi kalau buat sigmoid di output layer, misalnya kalian mau klasifikasikan ini kucing apa anjing, contoh,
Kalau kalian pakai ReLU yang hasilnya 0,x, jadi misalkan masih ada weight misalkan masih ada hidden layer habis dikali-kali, misalkan dikali-kali di sini hasilnya anggaplah hasilnya 50. Kalau pakai ReLU kan maksimum dari 0,50. Bingung kita cara ngitung, cara dapetinnya ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau hasilnya between 0 sama 1, itu probability-nya ya, nangkep ya. Jadi apakah kucing, apakah anjing tuh ketahuan dari probability-nya. Gitu. Intuisinya kayak gitu sih. Dulu sebelum ada ReLU ini memang agak mungkin udah nggak baru-baru amat sih. Mungkin nanti ada yang lebih baru lagi, kita nggak tahu ya. Tinggal tergantung researcher. Dulu sebelum ada ReLU, waktu zaman saya baru belajar deep learning, sigmoid ini adalah dipakai juga di layer tengah. Nah itu jadi ketika dilakukan hal seperti itu, data jadi kecil banget. Di tengah-tengah aja di hidden layernya udah jadi 0 sama 1. Nah itu menghasilkan tadi yang vanishing gradient atau apapun itu loh tadi disebutin. Nah oleh karena itu diciptakanlah ReLU gitu untuk tengah-tengah, bagian tengah-tengah gitu. Kalau loss function ini kalau buat hasil yang klasifikasi tentunya pakai cross entropy binary misalkan. Kalau buat regression, jadi neural network seperti saya bilang nggak harus selalu untuk classification ya, bisa juga untuk regression. Karena tadi saya bilang kan dia bentuknya sebenarnya linear tanpa activation function. Nah kalau kayak mean square error ini buat yang ini ya, kayak yang hasilnya bukan klasifikasi tapi lebih ke continuous value kayak harga rumah atau sejenisnya kayak gitu. Ini sama aja learning curve, good fit, overfitting, underfitting. Ini mau pakai neural network ataupun bukan. Yang kita mau, oke, saya mau tahu dulu deh. Yang kita mau yang mana? Kalau hasil output machine learning kita maunya yang mana? Oke, good fit. Ya betul. Kita maunya yang good fit ya. Jadi datanya nggak overfitting sama underfitting. Oke, good. Minimal teman-teman tahu kenapanya gitu ya. Karena kan udah belajar pasti kan dari video, udah tahu lah ReLU, sigmoid apa. Saya cuma mau kasih tahu intuisinya aja sih. Kenapa ReLU tengah-tengah, kenapa sigmoid di terakhir. Gitu. Oke, ini di activation function gitu ya. Ya tadi saya udah ulang berkali-kali, poin terpentingnya saya cuma ulang sedikit adalah non-linearitas. Karena data di dunia nyata itu tidak selalu garis lurus. Jadi activation function memberikan fleksibilitas bagi model ya untuk mencari pattern yang atau mencari kompleks, mencari pola data yang kompleks, yang garis lurus nggak bisa handle gitu. Jadi penting banget teman-teman kalau tergantung tasknya apa, classification kah atau prediction itu menggunakan activation function yang tepat gitu. Bisa juga activation maksudnya fx sama dengan x, bisa aja linear kan. Jadi kayak mau cari prediction mungkin nggak perlu tambahin ReLU gitu loh. Kalau prediction gitu. Oke. Ini saya nggak kasih rumus-rumusnya, ini semua rumus-rumusnya juga saya nggak pernah hafalin sebenarnya. Yang saya mau teman-teman pelajari adalah outputnya aja sih, kayak 0 sama 1, tan H minus 1 sama 1, ReLU 0 sampai X gitu kan. Jadi kalau dimasukin X, ReLU itu maksimum dari 0 sampai X. Jadi kalau X-nya minus, hasilnya 0 gitu, paham ya? Kalau X-nya 50, keluarnya 50 gitu.
semua udah ada library-nya ini, jadi mungkin saya nggak akan go through rumus-rumusnya. Nah, loss function ini sama kayak belajar linear regression ataupun logistic regression. Ini sama, ini adalah loss. Kalian mau cari perbedaan kan, selisih antara actual sama target. Selisih antara actual sama prediction gitu ya, atau calculation atau classification kalian. Itu selisihnya apa gitu kan. Habis itu kita sebutnya residu gitu ya biasanya. Terus kita gunakan itu untuk back propagation. Seperti itu. Ini ada loss function, squared loss, absolute loss, Huber loss. Biasanya sih kalau prediction tahu lah ya, mean root square error atau mean square error gitu ya. Itu yang dipakai. Kemudian kalau kalian mau cari yang klasifikasi bisa pakai grafik yang kedua, yaitu cross entropy loss. Seperti itu. Saya nggak akan terlalu banyak menyinggung loss function ya, karena ini kurang lebih sama lah kayak regression, linear ataupun logistic regression. Yang benar-benar beda hanya di activation function di sini. Terakhir ada optimizer. Optimizer itu kalian pasti juga udah tahu. Kita punya optimizer namanya gradient descent. Bisa juga kalau teman-teman masih ingat ada namanya stochastic gradient descent. Bedanya apa sama gradient descent biasa? Biasanya kalau stochastic gradient descent itu dia batch. Jadi bobotnya itu jadi kalau ada satu epoknya itu mungkin kalian misalkan ada 1000 data, kalian pecah jadi 10 batch masing-masing 100. Stochastic gradient descent itu kan dia walaupun satu epok adalah 1000 data sampai 1000-nya kelar, tapi begitu 100 sudah diproses, dia udah mengupdate si weight, mengupdate bobot. Gitu. Itu apa namanya? Itu adalah stochastic gradient descent. Jadi dia mengupdate bobot lebih cepat menggunakan sampel dari data set. Biasanya berguna buat apa? Buat memang mau mempercepat konvergensi ya, convergence ke minimum, ke minimum loss function, tapi bisa noisy, atau memang karena dia datanya kegedean, jadi memang harus di batch gitu kalau pakai stochastic gradient descent. Terus bisa juga kalian pakai ADAM sama RMS prop gitu kan. Kalau RMS prop itu pakai rata-rata eksponensial dari gradien sebelumnya. Kalau ADAM itu kombinasi dari momentum sama RMS prop. Dan biasanya kalau teman-teman belajar codingannya, saya nggak tahu sekarang apa masih sama, harusnya sama ya. Biasanya masih pakai ADAM ya. Biasanya ADAM yang jadi contoh neural network atau deep learning 101 gitu. Cuman boleh teman-teman coba pelajari bedanya apa, dicobain. Sama kalau bisa baca definisi-definisinya sih sebenarnya. Biar kalian tahu bedanya apa. Karena kalau nggak salah SGD, RMS prop sama ADAM memang ada namanya ini kan bobot yang sigma itu ya. Yang pokoknya buat nanti buat nge-adjust weight itu dikali berapa lagi, kita ada kayak 0,000-nya itu satu parameter. Tapi ada parameter lain kayak misalkan RMS prop, dia kan mau rata-rata eksponensial, itu eksponensialnya berapa banyak gitu loh. Kurang lebih seperti itu sih. Itu ada parameter-parameter lain yang kalian pakai untuk optimizer yang kalian pilih. Nah, saran saya itu kalian coba pelajari entah dengan bantuan Google ataupun ChatGPT misalkan gitu ya, dan kemudian dipahami atau bahkan baca dokumentasinya Python misalkan. Itu akan membantu untuk memahami sebenarnya optimizer mana yang cocok buat model saya gitu. Nah,
kalau tanya ke saya apa sih yang terbaik saat ini? Saat ini yang memang paling lumrah adalah Adam karena udah memang dari berbagai iterasi gitu ya. Cuman tidak menutup kemungkinan optimizer lain bisa lebih baik daripada Adam. Jadi memang kalau dulu waktu saya masih kerja di AWS gitu ya, kalau ada customer saya yang nanya apa sih model GenAI paling bagus, ya sebenarnya semua harus dicoba apa namanya sesuai use case yang kalian mau pakai. Itu berlaku juga buat melakukan training. Kalian harus melakukan percobaan gitu. Cuma memang sudah ada kalau kalian tahu di dunia machine learning, di dunia deep learning udah ada model-model yang di pre-train kan. Jadi tinggal nanti kalian akan belajar namanya transfer learning. Jadi kalian tinggal pakai pre-train model, sesuaikan dengan output. Misalkan kalian melakukan classification, kalian mau melakukan classification udah ada pre-train model buat misalkan tanda lalu lintas. Terus kalian mau pakai itu buat diubah weight-nya untuk misalkan memprediksi apa makanan, bisa aja, why not gitu. Jadi memang udah ada hal-hal seperti itu di zaman sekarang, nggak harus bikin neural network dari nol gitu. Jadi memang walaupun optimizer yang mungkin paling populer masih Adam, tetap kalau kalian mau melakukan training cobalah optimizer yang lain kalau memang Adam tidak sesuai dengan harapan. Tapi harus tahu kenapanya gitu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke computer vision. By the way, sorry sebentar ya teman-teman, maaf 1 menit aja saya harus angkat telepon. Saya mute sebentar ya. 1 minute. Sorry ya, agak terganggu. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke computer vision. Computer vision itu bagian dari AI atau artificial intelligence yang memfokuskan pada gimana komputer itu mengenali image gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini contoh apa sih output dari computer vision adalah klasifikasi anjing apa kucing. Klasifikasi dan lokalisasi. Kucingnya di mana, object detection, kucing sama anjing dan pixelnya di mana kan, bounding boxnya di mana, atau segmentation kayak gini, di segmen gitu. Itu adalah tipe-tipe yang task atau kita sebutnya task ya, task atau bahasa Indonesia tugas, tipe-tipe tugas yang bisa dicapai oleh computer vision machine learning deep learning. Nah, kalau kita lihat image kayak gini, komputer lihatnya kayak gini, bentuknya berupa numerik pixel gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kalian harus pahami karena kita melihatnya sebagai objek, sementara komputer melihatnya sebagai representasi digital dari pixel gambar gitu. Gak ada yang salah kok, karena memang kalian tahu lah komputer sebenarnya di ujung-ujungnya memahami cuma biner kan, 01 01 01 gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke limitation dari neural network sendiri ya. Kenapa ada yang menemukan CNN? Jadi kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri, ini ada namanya feed forward neural network, di mana input kemudian ada layer sampai output. Kalau di dunia multi layer perceptron gitu ya, setiap neuron di sini di satu lapisan terhubung ke neuron di lapisan berikutnya, kita sebutnya fully connected layer FC. Kalau kalian lihat ini oke, mungkin gini dulu deh, saya mau tanya intuisinya dulu. Kira-kira nih teman-teman,
Ada yang tahu nggak kiri sama kanan jumlah parameter yang harus di-adjust atau weight yang harus di-adjust banyakkan yang mana? Kiri. Oke. Siapa yang bisa jawab kenapa kiri? Untuk image ya, untuk kasusnya untuk image. Oke, Kak, menghubung. Ada lagi yang bisa jawab? Silakan kalau mau jawab tanpa chat. Karena jumlah layer full connected-nya, ya. Ya, karena kalau di kiri misalkan aja kita punya gambar 100 103 RGB 100 kali 100. Berarti kalian sudah punya 30.000 input. Ya kan? Terus kalau kalian punya 1000 hidden layer, kalian udah dapet 30.000 kali 1000 kurang lebih lah ya. Mungkin ada bias, ada lain-lain. Itu udah dapet 30 juta parameter. Gede banget ya. Ketika melakukan training kan dia mengadjust weight kan. Nah, satu kalau terlalu banyak layernya dan terlalu banyak parameternya, dia jadi ada efisiensi dalam training. Jadi ada efisiensi yang poor gitu ya. Trainingnya lebih lama karena mesti terlalu banyak parameter yang mesti di-adjust. Kedua, kita kehilangan informasi spasial gitu, dan juga tadi parameternya explode gitu. Itu adalah apa namanya salah satu penyebab MLP itu mungkin bisa dipakai di image classification, tapi semakin besar semakin dalam networknya, kemudian semakin besar inputnya. Kayak tadi kan saya bilang cuma 100 kali 100 kali 3, tapi 100 pixel kan mungkin udah jarang ya. Mungkin image itu lebih gede lagi kan, ribuan. Bukan 100 kali 100, misalkan 1280 kali 764 misalkan, kali 3. Itu jadi luar biasa parameter yang mesti diupdate gitu. Belum kita ngomong jumlah image yang mesti dipakai buat training. Jadi apa namanya, menggunakan yang bagi sebelah kiri itu dalam tanda kutip tidak efisien sama sekali buat classification image. Pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa, cuman nggak efisien, dan kalian akan mengalami ini loss of spatial information juga gitu. Nah, kalau yang kanan apa namanya kelebihannya adalah apa? Kelebihannya inputnya itu tidak di-explode, jadi nggak 100 kali 100 kali 3 kali apa, 100 kali 100 kali 3, tapi 100 kali 100 itu sama 3-nya di stacking. Mungkin kurang jelas kalau dengan gambar yang ini. Nanti ada gambar-gambar berikutnya di slide berikutnya. Cuman maksudnya ya, keep it for yourself dulu, take it dulu kalau yang kanan ini lebih efisien karena dia nggak meratakan si image gitu. 100 kali 100 kali 3 tadi. Oke, nah ini maksud saya dengan convolution. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada parameter jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 parameter yang di sliding nih, di sliding teman-teman. Jadi nanti dari sini dia lari ke sini, terus lari ke sini. Tapi parameternya sama. 99 ini nggak berubah-berubah. Gitu. Kenapa ini lebih efisien? Karena dia nanti mengupdate parameternya lebih sedikit. Kita bisa pakai istilahnya adalah parameter sharing. Gitu. Jadi sharing parameter. Si convolution ini adalah sharing parameter. Gitu. Dan juga ini lebih bagus karena dia nggak mengexplode, tapi dia karena image itu kan pixel per pixel. Kita mau prosesnya pixel per pixel juga kan, jadi kayak sliding. Jadi kayak kotak ini di sliding, di slide gitu loh. Kemudian baru habis itu ada namanya pooling.
dibuat lebih kecil kan. Pooling itu dari 4 kotak jadi ini kan dari 9 kotak berubah nih jadi 1 kotak karena ini kan ada perkaliannya ya kan. Ini 1 kali 2 ini 2 kali 1, 0 kali 1, 2 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 1, terus ditambahin semua. Berarti kalau teman-teman lihat dari 9 kotak jadi 1 kotak. Habis itu dilakukan sliding, dapat hasilnya, kemudian di pooling jadi 1 kotak lagi. Jadi makin lama makin kecil kan layernya. Gitu. Tapi parameternya di sharing, jadi parameternya nggak explode. Oke, itu konsepnya. Nah di sini nih bagian yang tersulit. Bahkan saya ada notes-nya di sini. Kalau kalian nggak paham, mungkin akan nanti bisa get lost dalam coding. Jadi saya pelan-pelan ya. Jadi poin utamanya kalian harus lihat di sini ada bagian namanya convolution max pooling. Jadi convolution lagi baru max pooling gitu ya. Convolution itu yang ini, yang max pooling yang ini. Itu dilakukan terus sampai kalian dalam tanda kutip puas. Kenapa saya bilang puas? Karena lagi-lagi berapa banyak sih hidden layer convolutionnya? Ini kita sebut aja hidden layer convolution, hidden layer ya. Itu tergantung dari problem yang kalian mau pecahkan gitu kan. Jadi nggak ada dalam tanda kutip nggak ada yang baku. Kecuali teman-teman mau pakai algoritma yang udah ada, yang sudah pre-train kayak saya bilang. Sekarang udah ada ImageNet, udah ada saya lupa namanya apa aja, pokoknya ada netnya. Kalau kalian lihat library namanya OpenVINO gitu ya, itu udah banyak pre-train model yang kan tinggal pakai buat nanti jadiin transfer learning misalkan gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai transfer learning, kalian udah dalam tanda kutip pakai model orang yang orang udah capek-capek latih, tinggal ngubah buat weight-nya buat keperluan kalian. Cuma kalau kalian mulai dari nol, kalian memang harus eksperimen. Kira-kira butuh berapa sih convolution layer-nya? Gitu. Convolution layer-nya tadi yang ini. Kalau neural network kan langsung diratain tuh semuanya. Terus weight-nya dikali-kali kayak tadi saya bilang. Itu hidden layer. Nah, convolution layer ini hidden layernya si convolution neural network. Tadi kalau masih ingat, teman-teman, saya bilang neural network itu bisa cari fitur sendiri, exact feature dari input image. Nah, yang bertugas sebenarnya adalah si convolution layer tersebut. Kemudian lakukan pooling layer. Pooling layer itu buat apa? Dia mengurangi dimensi spasialnya. Lalu kalau udah beres feature extraction-nya dengan menggunakan convolution, kalian flatten, baru balik lagi ke fully connected. Terakhir kasih pakai softmax buat multi-class classification, misalnya buat output gitu. Nah, biar lebih mantep, mungkin saya buka satu ini ya. Sebelum ini kan teorinya nih, kita mesti milih apa aja, kernel size, trait, dan lain-lain. Tapi saya buka satu website sebentar ya, karena ini lebih bagus buat intuisi ketimbang kotak-kotak ini. Bentar ya teman-teman ya. Ini emang ribetnya di sini. Oh, ini saya kirimin juga deh ke chat. Bentar. Chatnya mana ya? Chat. In call message. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita punya gambar, anggaplah gambar yang mau dipakai mobilnya, gambar mobil. Nah, ini ada red channel, green channel, blue channel. Masing-masing ini dilakukan convolution. Jadi dari red channel, green channel, sama blue channel masing-masing dilakukan convolution. Nah, fitur apa yang diekstrak sih dari convolution? Kalian bisa lihat nih, fitur yang diekstrak itu ada yang bentuknya kayak gini, kotak-kotak apa sih? Nah ini convolution, dia melakukan sliding kan, dia sliding
sliding. Di sel pertama dari si convolution dari tiga RGB yang dikonvolute ini, dia dapetin kayak warna-warna yang nggak jelas lah, yang tidak jelas gitu ya. Terus di yang convolution kedua dari RGB ini dia dapat warna yang lain gitu ya, warna-warna yang lain dari si mobil gitu. Mungkin tadi ada yang bilang age, ada yang bilang color, ada yang bilang saya bilang histogram, ada yang bilang frequency of color, bla bla bla. Itu kan kalian melakukan human feature engineering, manual feature engineering. Nah di sini fitur yang diekstrak itu otomatis dari slidingnya si convolution tadi, gitu. Jadi otomatis aja gitu. Kemudian ada activation function juga, relu, ya kan, relu. Lalu masuk convolution kedua, relu lagi, baru di max pool. Max pool dia ngurangin dimensi. Makanya kalau teman-teman lihat ini 62, ini kan 64, 63 nih inputnya nih. Nanti karena kita melakukan sliding nanti ada kita pilih berapa kali berapa sliding windownya, sama ada namanya kernel. Jadi kenapa dari 3 jadi 10? Karena kernelnya 10 gitu ya. Dia jadi lebih kecil, pasti lebih kecil, di berikutnya lebih kecil, ada max pooling lebih kecil lagi itu. Terus convolution lagi lebih kecil, max pooling max pooling lagi di sini jadi bagi 2 malah. Kemudian ini ada flatten nih, abis ini tuh ada flatten, dia melakukan flatten. Nah ya ini kalau teman-teman lihat, max pooling dari 4 kotak jadi cuma 1 kotak, makanya dia bagi 2. Teman-teman coba deh di laptop atau komputer teman-teman lakukan klik yang saya klik gitu ya, coba klik aja gitu. Ini intuisinya lebih jelas, jadi teman-teman tahu kira-kira apa sih fitur yang diekstrak, karena kalau enggak kan nggak kebayang gitu ya. Nah yang terakhir ini nggak muncul di sini, nggak muncul di mana namanya, nggak muncul di sini, tapi dia ada flattening, baru softmax belakangnya gitu. Ya semoga bisa membantu ya untuk memvisualisasikan si convolution ini ngapain, karena memang bagian ini yang bagian tersulitnya gitu untuk memahami ngapain sih si convolution itu. Oke, nah kemudian ada beberapa, kalau kita sebutnya hyperparameter ya. Hyperparameter itu kan parameter yang nggak bisa didapat dari latihan. Kalau latihan kan weight, bobot, itu kan dari latihan, tapi hyperparameter itu kita yang harus tentukan sendiri gitu kalau masih ingat ya. Nah contohnya apa? Contohnya adalah kernel. Kernelnya itu adalah parameter yang menentukan size dari sliding window gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya kita rekomend buat pakai 1357. Jadi kalau dari tadi itu 3x3, ya kebanyakan sih orang pakai 3 sih. Kalau tanya ke saya, biasanya best practice-nya berapa? 3 gitu. 3x3 maksudnya. Terus ada strides itu kalian lompatnya berapa banyak gitu. Kalau di sini 1 nih, lompatnya cuma 1. Bisa juga lompatnya 2, tapi jarang, biasanya 1. Kemudian paddingnya itu misalkan ada input terus dapat padding. Nah kalian berarti nambahin 0,0000000. Kalau paddingnya 1x1. Kalau 2x2 berarti nambahin lagi 0,000 lagi di sininya. Gitu. Biasanya kalau pakai padding berarti nanti
apa namanya, tadi kan kalau kalian lihat nih ada yang 64, 643 jadi 62, 62, 10. Kalau pakai padding bagian sininya, bagian convolution pertama mungkin akan sama karena di cover sama padding. Ada paddingnya buat kayak nambahin edge gitu, edge di image, di pixelnya gitu. Lalu number of filter atau depth. Jadi kan outputnya 6 kali 6, inputnya misalkan 10 kali 10 kali 3 atau 63. 3 kan tuh RGB. Gitu kan. Nah, kalau kalian pakainya apa namanya filternya 10, berarti nanti jadinya 6 kali 6 kali 10. Kenapa? Karena si kernel ini nanti ada 3 kali 3, terus ada 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3, 1, 3 kali 3 kali 3, 2, 3 kali 3 kali 3, 3, sampai 10. Nah, di sini filternya 2. Makanya hasilnya adalah 4 kali 4 kali 2. Kenapa 4 kali 4? Karena tadi ada si apa namanya si kernel kan. Jadi output dari convolution yang pertama pasti lebih kecil daripada input. Tapi filter bisa jadi lebih besar. Yang belakangnya kali berapa itu pasti lebih besar. Bisa jadi lebih besar karena pilih jumlah filternya. Gitu. Nah, kenapa bisa kita pilih filter lebih besar? Karena kita biasanya mau apa namanya dapat dimensi, bukan dimensi, dapat fitur yang cukup banyak agar bisa dipelajari model. Gitu. Jadi biasanya filter memang pasti lebih besar daripada daripada nilai dimensi aslinya. Misalkan 6 kali 6 kali 3 biasanya filternya bisa jadi 10, 20 dan sebagainya. Oke, begitu aja penjelasannya. Kalau sudah saya mau melakukan hands-on computer vision, cepat aja. Lalu kita break, gitu ya. Mungkin kita ini ada 3, nggak akan keburu tiga-tiganya. Saya lakukan satu aja. Saya copy dulu apa namanya notebooknya ya, collab-nya. Teman-teman boleh go along sama saya. Saya biasanya akan coba jelasin sembari kita lakukan gitu ya. Nah, di sini kita akan lakukan pakai TensorFlow gitu ya. Mungkin saya ini akan lama kalau saya lakukan kan kayak bisa sampai, jadi saya akan jelasin aja. Teman-teman bisa lakukan shift enter dan saya akan jelasin lah gitu. Oke, jadi di sini kita mau demo kayak image classification, tapi between cat and dog gitu ya. Jadi kita download dulu dari mana, dari datasetnya. Nanti dari drive Google Drive ini, terus nanti kita unzip. Karena ini kalau saya lakukan coba ya, ini kayaknya bisa jadi lama nih. Coba dulu deh. Oke, malah ada permission ya. Oke. Saya langsung aja apa namanya, kita coba buka. Ya, ada error. Oke. Ini saya cuma go through aja codingannya kayak gimana sama apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi pertama dia download dulu dari mana, dari drive, dari GitHub gitu ya. Kemudian dia akan unzip ada cat sama dog gitu kan, cat sama dog dari dataset untuk melakukan klasifikasi. Terus teman-teman bisa lihat dia apa namanya pakai konten dataset sebagai base directory. Terus di dalam unzip ini ada folder training set sama test set gitu ya. Jadi ada konten dataset, terus ada training set sama ada test set. Di dalam training set sama test set ada cat sama dog, itu folder ya, folder lagi cat sama dog. Jadi ada 2 folder, cat sama dog, masing-masing di train sama di test. Nah, terus kita pakai library. Makanya saya bilang tadi kita belajar intuisi, tapi sebenarnya kalau kita melakukan training kita udah nggak perlu lagi
formulanya diingat-ingat gitu ya, ditambah-tambah kayak gimana gitu. Kita pakai library di sini image data generator. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambahkan, mengaugmentasikan sebenarnya gambar training dengan beberapa teknik, misalkan rescale. Jadi karena pixel itu kan 0 sampai 255 ya. Nah, kita mau bagi 255 supaya angkanya lebih kecil gitu. Jadi nggak ada kayak pixel yang besar angkanya itu lebih dominan daripada pixel yang lebih kecil gitu. Ingat kan itu salah satu prinsip bikin data ya, kalau data terlalu timpang size-nya, ukurannya secara angka dia bisa jadi lebih dominan daripada angka yang lebih kecil. Makanya kita lakukan standardization ya sebutannya ini, atau rescaling lah. Kemudian kita lakukan rotasi, lalu kita horizontal flip, terus kita melakukan shear range gitu ya. Lalu di fill mode nearest. Nah ini adalah mengaugmentasi gambar yang tadi jumlahnya sekitar 8.000 itu jadi lebih banyak lah intinya gitu. Tapi dengan teknik ini gitu. Lalu kita panggil, nah untuk tes, kenapa untuk tes kita lakukan rescale doang? Karena memang kita nanti mau outputnya bukan dari data yang pixelnya original kan, kita mau pixelnya juga udah di rescale seperti di si training dataset. Lalu kita tinggal tinggal pakai metode flow from directory. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bikin, tadi kan kita udah define nih teknik-teknik augmentasinya. Dengan menggunakan train data again from flow from directory ini, dia akan bikin namanya dataset train generator dengan menggunakan teknik-teknik augmentasi yang kita pakai di atas tadi gitu. Target size-nya 224 per 2,224 gitu ya. Ini misalkan image-nya ternyata 1000 kali 1000 pixel. Di sini kita ubah jadi 224,224. Lalu ada batch size 400, ini tergantung data kalian sebenarnya, nggak harus 400. Terus class mode-nya binary, kenapa? Karena ini classification gitu ya, cuma 2 kelas. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini ada conv2d, max pooling. Ini tadi yang buat feature extraction, semuanya relu ya teman-teman, nggak ada sigmoid, relu. Input shape-nya 224 karena sesuai dengan train data gennya. Jadi walaupun data aslinya mungkin 500 kali 500, kan bisa bikin di sini 224,224 ya. Biar nanti dia bisa aturin lah gitu. Terus ya habis udah selesai semua kan, flatten kan, baru bikin dense layer. Ini fully connected. Terus terakhirnya sigmoid. Kenapa sigmoid bukan softmax? Karena cuma mau cari 2 kelas gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini namanya parameter sharing gitu ya. Parameter cuma 896, nggak nyampe juta-jutaan lah. Kalau kalian juta-jutanya terjadi di mana? Terjadi di sini. Itu kenapa? Karena 73728 dikali 512. Kenapa saya pilih yang ini untuk kita demoin? Karena ini ada table ini. Jadi kalau kalian lihat, convolution itu parameternya masih ratusan ribu. Ketika udah jadi dense 31 juta. Bayangin kalau kalian lakukan itu dari dense dari awal. Karena kalau kalian lakukan dari awal berarti bukan lagi 37 juta, bisa jadi udah miliaran parameter. Udah kalian kayak melatih LLM, kalau tahu LLM, Large Language Model. Parameternya kan miliaran. Gitu ya. Kemudian kalian pakai Adam ini di sini, metrik yang mau dicari akurasi karena classification, terus loss-nya cross entropy, binary. Gitu. Terus di fit mirip ya, neural network sama non neural network pakai fit. Epochnya cuma 5, validation-nya dari mana? Dari validation generator ini. Ya kan? Terus kalian plot.
buat cari akurasi sama validation akurasi gitu. Akurasi pasti meningkat, kenapa? Karena residu terus di adjust weight-nya, ingat ya weight-nya di adjust, makin jauh epoknya, makin banyak epoknya pasti makin bagus akurasinya. Di sini cukup bagus karena validation akurasi sama akurasi training hampir setara gitu ya. Dan ya ini juga ada contoh transfer learning. Jadi kalian download model namanya namanya ImageNet. Kemudian tapi outputnya include top itu output, berarti kalian nggak ambil outputnya, kalian cuma ambil sampai sampai weight yang sebelum output. Terus kalian tambahin flatten, tambahin dense, tambahin dropout, tambahin 1. Berarti juga sama, ini binary classification nih, 01. Gitu. Jadi kalau kalian lihat include topnya berarti dia layer terakhir nggak ditambahin, makanya dia 7,72048 bukan 1 atau gimana kan, karena kan dia nggak include top gitu. Kemudian di flatten, dense, dropout, dense gitu. Ada ya, ini contoh transfer learning. Ya kalau saya rasa kalau kalian sudah melakukan ini di materi offline juga harusnya udah tahu ya kurang lebih caranya seperti ini. Tapi ya itu demonya, go along code-nya sama saya. Intinya dengan library seperti TensorFlow, Keras sama PyTorch ini udah jadi jadi hal-hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan juga dengan Colab, bagi yang nggak tahu, Colab walaupun free, mungkin kalau kalian melakukan training dengan dataset besar kok lambat, kalian bisa sebenarnya walaupun free untuk Colab, kalian bisa pakai GPU ya kalau yang nggak tahu. Jadi kalau mungkin ada yang pakainya di CPU terus lambat, coba cek runtime-nya kalian itu masih CPU apa udah GPU gitu. Bahkan bisa free di sini nih, di sebelah kanan saya change runtime type. Efeknya bisa luar biasa, bisa 10 kali lipat lebih cepat kalau bagi yang mungkin nggak tahu gitu. Oke, dari saya paling itu untuk go along-nya. Berikutnya adalah kita harusnya break sebentar karena saya juga sebenarnya cukup haus setelah ngomong berlama-lama. Iya, kita break sebentar. Ini saya cuma punya waktu sebentar ya. Mungkin nanti time saya cepetin deh. Kita break 5 menit sampai 20.01 kali ya. Kalau nggak bikin aja 5 menit lah. Mungkin boleh saya minta tolong kakak fasilitator buat ini ya, buat masukin timer gitu. 5 menit pokoknya. Gitu. Oke. Oke, siap. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi break time ya teman-teman. Untuk 5 menit ke depan, silahkan untuk dimanfaatkan waktunya untuk bersiap masuk ke sesi selanjutnya. Oke, langsung ditunggu aja. It's break time. It's break time. Come on. Everybody. It's break time. Take a break. It's break time. Take a break.
Dance, 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 dance. It's break time. Get ready. Here we go. Take a break. Oke, eh, semoga udah pada kembali ya. Coba saya share screen lagi. Eh, bentar. Oke, screen saya udah terlihat lagi. Kalau udah ada yang bisa lihat, boleh jempol. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ya terkait time series kali ini. Jadi memang materinya cukup padat, jadi saya coba cepat yang ini ya. Nah, time series, kita ngomongin time series. Bentar, oke. Nah, time series definisinya dulu deh. Definisinya itu apa namanya, data point yang kita kumpulkan, yang kita rekam atau record dalam urutan yang spesifik di waktu interval tertentu. Data point ini biasanya berupa memiliki dimensi waktu ya, dimensi waktu tapi berurutan masuknya gitu. Contoh, kalau mau kasih contoh adalah harga saham, ramalan cuaca, penjualan bulanan, penjualan tahunan, time series data itu kayak IoT sensor, sensor IoT juga. Misalkan kalian punya selain harga saham dan lain-lain ya, misalnya punya motor listrik. Zaman sekarang motor listrik itu setahu saya juga dia kirimin data ke apa namanya ke providernya atau mereknya. Jadi kalau ada kerusakan atau apa tuh bisa diteliti juga gitu loh. Kenapa kayak misalkan dia udah detect mungkin temperaturnya, atau seharusnya sih mereka tidak mendetek lokasi. Jadi kalau nggak, karena itu kan privasi. Tapi biasanya mereka bahkan penyedia EV itu biasanya mengirimkan data telemetri time series ke platform mereka supaya bisa mendeteksi kalau ada apa-apa dan mencari tahu penyebab kalau ada apa-apa ke barang mereka gitu. Ketika kalian mungkin komplain ada isu atau bawa ke bengkel seperti itu. Oke, itu contoh aja pengaplikasian time series. Yang lain ya tadi harga saham, mungkin chart USD Indonesia, USD IDR, atau chart harga kripto gitu ya. Itu time series. Tadi saya lihat ada yang pakai baju vlog soalnya. Mungkin pemain kripto juga di sini ada ya. Jadi ya itu aja salah satunya time series. Oke, nah kita lihat di sini ada contoh-contoh common problem di neural network gitu ya. Kalau kalian lihat tadi kayak CNN ataupun neural network yang untuk prediksi yang tadi yang MLP gitu ya, dia itu kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu adalah stateless. Artinya apa stateless? Dia itu lupa data-data sebelumnya gitu loh. Karena dia sebenarnya data-data kayak image itu kan nggak saling berhubungan gitu ya. Jadi nggak, ataupun data-data prediksi harga apa itu kan sebenarnya nggak, kalau prediksi harganya nggak time series ya. Kalau prediksi harganya cuma kayak harga rumah dengan luas tanah atau luas bangunan itu kan nggak time series. Nah itu dia nggak butuh nginget konteksnya gitu.
Nah, jadi contohnya kalau di slide ini itu kayak kalian baca buku tapi langsung lupa apa yang kalian baca gitu ya. Nah, kekurangan itulah yang mau di tackle atau di handle sama si sama si time series neural network ini gitu. Oke. Nah, contoh nanti kita lihat tekniknya, tapi contoh data time series lagi ya kayak gini ya. Kalau kalian punya data, kalian harus ubah jadi training sama validation period. Kalian harus ubah jadi training sama validation set. Kalau image kucing sama anjing, ya kan memang nggak berurutan, jadi nggak perlu dibagi-baginya ya tergantung image-nya kucingnya berapa persen, misalkan 80-20, berarti kucing 80 di training, anjing 80 di training, terus validation setnya 20 anjing 20 kucing gitu kan. Itu adalah paling gampang bagi dataset buat non time series gitu ya, misalkan buat classification. Nah, kalau untuk kasus time series kita nggak boleh bagi datanya sembarangan. Kenapa? Karena dimension waktu juga menentukan hasil dari si training ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai training test split dengan shuffle gitu. Nggak bisa begitu. Kita harus bagi datanya perlu memperhitungkan dimensi waktu juga. Contoh kalau kita mau bikin prediksi harga saham misalkan dengan time series, kita mesti bagi waktunya itu misalkan data tahun lalu sampai 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu adalah training, data 3 bulan sampai sekarang adalah validation misalkan. Habis itu kalian prediksi kalian adalah prediksi harga saham buat bulan depan. Kalau unit of time-nya bulan, kalau unit of time-nya week atau days ya beda lagi gitu kan. Jadi tapi intinya adalah pembagiannya harus sesuai waktu, dan waktu itu menentukan kalian mau prediksi data masa depan seberapa jauh, itu maksud saya. Oke, nah di sini saya nggak mau terlalu panjang lebar juga, tapi kalau kalian mau lihat data for time series, kita lihat data dari waktu awal sampai hasil sampai sampai kapan kita mau prediksi, itu yang saya bilang kan. Kalau kalian lihat tadi di sini ada dua teknik ya, satu sliding window sama satu expanding window. Jadi kalau kalian lihat ketika kan melakukan training kan ada epoch ya, epoch itu kan pas lah, anggapnya pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Kalau pakai teknik sliding window, kalian akan cuma fokus sama fixed time aja. Jadi kayak 5 bulan ya, berarti data awal plus 5 bulan kita buat prediksi bulan ke-6. Terus data bulan ke-2 sampai bulan ke-7, lalu prediksi bulan ke-8 kayak gitu. Jadi data bulan ke-1 di drop di pas berikutnya. Kalau expanding window, seluruh available historical time series dipakai buat training. Gitu. Itu aja sih perbedaannya gitu. Jadi kalau pakai sliding window jendelanya maju, kalau pakai expanding window jendelanya nggak maju lah, dia nggak lompat kayak gini, dia tetap dari awal. Nah, apa keuntungannya? Di sini saya bahas keuntungannya aja. Jadi kalau pakai yang sliding window itu, keuntungannya dia fokus pada data pada tren terbaru ya. Jadi cocok untuk data yang berubahnya cepat. Untuk kekurangannya ya tadi lah, dia nggak memanfaatkan historical data yang lebih luas gitu. Kalau yang kanan keuntungannya dia manfaatin seluruh riwayat data untuk prediksi, tapi kekurangannya dataset makin besar, tentunya biaya komputasi buat training juga makin besar gitu. Jadi TLDR-nya adalah sliding windows cocok untuk data yang berubah cepat dan menggunakan informasi terbaru untuk pelatihan. Expanding window cocok untuk
menangkap lebih banyak historical information gitu. Oke, nah kemudian enggak ya, agak nanya kan? Oke. Nah kemudian kalau lihat dari sini, the model learn to predict future value based on fixed input window. Ya, jadi dia belajar untuk memprediksi label dari data periode waktu sebelumnya, gitu. Kita misalkan contohnya ambil data, kita ambil sepotong data 30 hari deh, si kotak hijau ini. Terus data hari 31 itu adalah labelnya atau yang mau kita prediksi. Terus kita geser jendelanya. Labelnya juga bergeser kan, jadi labelnya juga jadi apa namanya hari ke-32 karena kita geser dari yang sliding window, kita geser si input trainingnya ke 1 hari setelahnya gitu. Nah terus kita ulangi lagi gitu, seperti itu sih. Oke, kemudian nextnya, nah ini maksud saya bukan CNN ya, jadi how make neural network able to handle time series data, itu adalah konsep namanya RNN, Recurrent Neural Network. Intinya adalah dia nambahin sebuah loop ke neuron, jadi informasi sebelumnya di-circulate back, ditambahin lagi ke training, sehingga dia bisa mengingat data sebelumnya. Jadi the output from previous step t-1 jadi tambahan input untuk step t plus y. Jadi kayak contoh diagram ini, what time is it? Si what, hasil dari si what, ini ada hasilnya kan? Hasilnya si what ini dipassing ke sini. Time dipassing, dia juga ada lagi nih outputnya O2, tapi si time juga dipassing. Jadi kayak apa namanya, dia nggak akan lupa yang dipelajari sebelumnya gitu, yang data yang dilihat sebelumnya. Lalu kalau kalian lihat apa namanya, tapi tetap ada problem ya di sini ya. RNN itu sering suffer dari vanishing gradient. Jadi tetap aja dia apa namanya, gimana istilahnya ya, dia cuma bisa mengingat sampai tahap tertentu ya, dia kalau udah terlalu jauh dia juga akan struggle gitu. Dan ya ini akan lebih lanjut dibahas di next materi, yaitu di ILT NLP sama ILT Gen AI. Jadi di saya nggak akan dalam gitu, kecuali saya nanti apa namanya jadi instruktur lagi buat next materinya gitu ya. Oke, nah kita nggak pakai akurasi ya di sini karena ini bukan masalah klasifikasi. Jadi ini kayak regresi di supervised learning. Makanya saya tadi juga udah sempat bahas, kita akan cari evaluation metric yang tepat. Untuk kasus ini adalah MAE, mean absolute error, atau MSE gitu. Karena juga harga saham sama apa tadi saya bilang prediksi cuaca atau prediksi temperatur atau bahkan sensor IoT itu kan semua continuous value ya, nilai yang tidak bentuknya bukan kayak klasifikasi gitu loh, bukan kayak bounded, tapi itu kan continuous value seperti itu. Dan kalau untuk MAE, MASE tentunya error sekecil mungkin, closer to zero, berarti the better the model perform gitu. Oke, ini langsung ke hands on nih, karena memang apa namanya waktunya tidak banyak, jadi kita lakukan hands on, kemudian kita ada waktu buat tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Semoga ini hands on-nya cepat, mungkin sekitar 15 menit kali ya paling maksimal. Terus mungkin pertanyaan kalau ada, lalu kita langsung ke quiz gitu. Seperti itu sih. Coba kita lihat dulu, ini harusnya yang ini nggak akan ada error. Kita lihat dulu ya. Oh ya, saya lupa kasih ininya ya. Apa namanya, collab bentar ya. Saya kasih dulu ke chat.
Jadi kalau teman-teman mau go along silahkan. Oops, berarti saya masih matiin dulu yang ini. Manage session coba, manage session. Oke, ya ini import aja dulu ya. Kemudian ini split time-nya tadi kan saya bilang kalau time series itu dia mau pakai data train sama val itu mau dipotong di bagian mana. Jadi di sini ada 2500 titik potong train sama val, terus window size. Jadi dia ini yang sliding ya. Dia lihat 60 jam ke belakang, kemudian apa namanya batch size 32 sama shuffle buffer saya 1000. Kita download dulu datasetnya ya. Kemudian kita lakukan read CSV. Nah, datanya seperti ini. Bentar, saya DF dulu. Datanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada daytime. Daytime-nya ini per jam. Sorry, benar. 1, 2, iya benar, per jam. Terus ada apa nih? Sebenarnya saya juga kurang paham ini data ya terkait apa ini terkait climate multivariat. Jadi ada TD ini degree Celsius, ini temperatur, Tpot, TDU gitu ya. Data-data terkait temperatur lah intinya ini, climate iklim gitu ya. Jadi ini time series data dari climate dengan apa namanya dengan dari 2009 sampai 2016 gitu ya. Kemudian kita subsampling. Datanya sebenarnya 10 menit sekali. Cuman untuk latihan ini kita jadiin 10 menit sekali subsampling. Oke. Itu jadi sejam sekali, sorry. Dari 10 menit sekali jadi sejam sekali. Nah, kemudian kita splitnya kan 2500 gitu ya. Untuk train sama apa namanya dari train sama val. Nah, jadi kalau dilihat di sini kita ambil 2500 gitu ya. Kemudian kita cari standard deviation sama mean gitu ya. Kita coba lakukan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat kita bikin kolom baru ya, sebentar. Kolom baru mana? Kolom baru. Bentar, mana ya? Oh, ini dia. Kita coba lihat aja DFSTD-nya. Nah, ini apa namanya? Tunggu. Ya, ini udah jadi datanya jadi data apa namanya ini? Apa sih namanya? Data ininya mean sama standard deviation-nya gitu. Jadi udah jadi data, jadi udah bukan data yang kayak tadi lagi. Kalau tadi kan teman-teman lihat bentuknya apa namanya bervariasi gitu ya. Tapi datanya ini udah jadi lebih kecil karena cuma dicari data data standard deviation-nya malah gitu, STD, DFSTD seperti itu. Ini data full ya harusnya karena ini masih DF-nya. Bentar, saya mau tunjukin data trainingnya. Saya salah dikasih tunjukin nih. Data trainingnya itu harusnya, ini data yang udah dikurangin min sama train STD. Ya, cuma 2500 row. Jadi buat training cuma mau pakai data dari
2009 1 Januari jam 1 sampai 15 April jam 4 gitu ya, 2500 row. Oke, terus di sini buat bikin window datasetnya, jadi udah ada udah ada functionnya. Kita mau melakukan dataset window, entah itu univariate. Jadi maksudnya univariate apa? Ini kan multivariate nih, ada P, T, T-pot. Mungkin kita mau jadiin cuman satu variat aja. Misalkan kita cuma mau ambil P-nya doang, P M-bar gitu. Terus horizon 1 ini ya berarti buat kita mau balikin prediksinya satu jam setelahnya. Jadi misalkan kita punya data seperti ini jadi training semua, kita berarti prediksi buat jam 5, 15 April 2009 jam 5 gitu. Atau kita mau juga bikin ini multi step atau horizon lebih daripada satu. Jadi emang itu yang saya bilang tadi, kita harus tahu kita mau prediksi untuk sebulan setelahnya, sehari setelahnya, sejam setelahnya, atau 1 minggu setelahnya. Atau bahkan kalau kita bikinnya horizon 7 dan hitungannya jam, berarti jam plus 1, jam plus 2, jam plus 3 sampai jam plus 7 kayak gitu. Oke, di sini kita mau bikin univariate aja, jadi kita ambil si T degree Celsius gitu ya. Kemudian kita mau ambil trainingnya sama validationnya. Jadi kita pakai data ya 2500 sama setelah 2500 gitu ya. Terus kita bikin window data setnya. Mungkin biar teman-teman paham, kita lihat datanya ya, biar nggak meraba-raba. Oh iya, datanya nggak bisa dilihat karena ini udah bentuknya udah tensor. Oke. Tapi intinya ya dia udah bikin se-window yang dia mau kan. Ini windownya tadi berapa nih? Saya nggak ingat. Window size-nya tadi kalau nggak salah 60. Jadi dia bikin 60 jam ke belakang di sliding. Oke, terus dia bikin batch size-nya 32 dan juga buat shuffle buffer-nya 1000. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia pakai LSTM. Jadi untuk bikin tadi kan kita bilang ya RNN itu punya struggling. Kalau saya balik ke slide, ya di sini slide-nya memang nggak jelasin tentang RNN banyak panjang lebar. Jadi mohon maaf teman-teman harus tunggu yang NLP, ILP. Tapi sini dibilang RNN itu suffer from vanishing gradient. Jadi dia struggle remember pattern from long time ago. Makanya di sini kalau teman-teman lihat dia pakainya LSTM. Ada sistemnya RNN, jadi dia pakainya LSTM. Nanti di meeting berikutnya kalian akan lebih pelajari lah LSTM sama RNN bedanya apa gitu. Jadi dia pakai conv 1D, tetap ada convolutional tapi 1D ya, bukan, karena ini bukan image. Terus dia pakai LSTM baru di dance seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya nih, kapan kita harus ngatur jadi true dan kapan false. Return sequence sama dengan false, ya ini teman-teman bisa baca dari bab dari awal sampai akhir gitu ya. Kayak contoh kan baca buku dari bab sampai akhir, lalu hanya memberikan kesimpulan akhirnya saja. Jadi dia tidak tahu lagi apa yang terjadi di halaman 1 sama 2 atau tengah-tengah. Jadi hanya dapat final state. Nah, kalau buat training tentunya kita harus balikin return sequence sama dengan true karena kita mau dia punya konteks di data sebelumnya kan, seperti yang saya bilang tadi. Maka kalau yang pakai return sequence sama dengan true, ini modenya mode catatan halaman. Jadi siswa tuh kayak baca bab satu-satu, dia kemudian ada catatan itu dipakai buat diteruskan buat waktu-waktu berikutnya gitu. Kapan harus digunakan? Gunakan true ketika layer LSTM bukanlah layer terakhir. Di sini LSTM bukan layer terakhir, tapi untuk bentuknya untuk trainingnya gitu kan. Jadi kalau LSTM layer terakhir harus pakai false, karena tentunya kalau pakai false, kalau pakai true kita nggak dapet output yang sesuai gitu kan. Nah, jadi kalau kita pakai input yang memiliki dimensi waktu atau time steps, layers. Jadi kita harus pakai itu, dan kita ini dalam bentuknya berupa training, kita harus return sequence sama dengan true, gitu ya.
Nah, layer terakhir sebelum dance itu return sequence-nya false atau nggak ada return sequence sama sekali ya. Oh, teman-teman lihat. Gitu. Nah, gunakan false ketika layer LCM adalah layer RNN terakhir sebelum ke dance layer. Gitu ya. Oke, kemudian teman-teman begitu sudah lakukan ini, kita compile video satu atau dua pertanyaan deh karena waktunya terus apa lagi Untuk off